Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Jadi kita tuh harus berada di bawah payung hukum. Nah itu keputusan hukum, ya itulah. Kalau kita mau banding, ya bandinglah. Jangan kita menyalahkan. Ini nggak sesuai dengan sesuatu keputusan itu, dengan kehendak kita, dengan selera kita. Tukar tuh ketuanya, tukar itu komandannya. Jangan begitu. Orang koreksi diri kita. Pak Haji, gimana nih ngeliat kedekatan Fuji, Torik, dan juga Gala ini sekarang? Ya gimana ya, masalah si Puji, si Tori, si Gala, mereka semakin hari semakin dekat, semakin akur. Saya sih selaku orang tua menanggapi hal ini, tentu pertama sekali saya ada satu kegembiraan di saya sih, karena dapatnya perhatian terhadap cucu saya, baik dari si Tori atau dari si tantenya, itu kan suatu kebanggaan bagi saya ya. Mereka tidak lupa ya, mereka tidak lalai ya. Tentu semuanya itu saya ya mengucap syukur dan berterima kasih semuanya. Namun demikian tersirat bagi saya apa yang kamu tanyakan, tentu masalah hubungan si Puji dengan Tori. Ini itu maksud kamu sebenarnya kan. Ya kalau menanggapi masalah hubungan si Tori dengan si Puji sampai saat sekarang sih ya masih hubungan wajar lah menurut saya, baik-baik aja lah, anak muda ya. Memang anak saya umurnya baru 19 tahun ya. Tentu harapan saya semoga hubungan mereka baik-baik saja dan tidak ada kendala, dan mereka dapat sama-sama saling mensupport dan saling mendukung terhadap karir mereka, dapat saling mensupport dan mendukung untuk karirnya agar sekiranya mereka semakin maju lah ya, dan semakin sukses dan dapat memberikan suatu yang tontonan yang baik yang bisa kita tonton kemudian, tentu baik bagi teman-temannya atau para pengikutnya, para netizen, tentu bisa mengambil hikmah ya, bisa mengambil hikmah hal-hal yang positif dari mereka, dan kalau ada hal-hal negatif ya tolonglah dibuang ya. Dan harus dimaklumi juga bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna, tentu kami juga banyak mempunyai kekurangan. Jadi sekiranya hal-hal itu dapatlah dimaafkan dan dijauhi, ya jangan terlalu expose lah kekurangan kami. Itu harapan saya. Biasanya kalau kan Fuji kan sekarang apa namanya kayak penggantinya mama gitu kan, mamanya Gala gitu. Biasanya kalau Fuji pulang dari liburan ke Singapura atau kemana tuh bisa bawa apa sih Kak buat Gala gitu Pak? Ya biasanya kalau dia pulang dari jauh, kalau kemana aja, kalau sering kan ke Bali kan ya, paling kalau untuk kami dibawa udah jelas oleh-oleh. Tetapi kalau untuk si Gala ya paling baju dibawakan, celana, sepatu gitu. Sehingga sepatu yang nggak bisa dipakai kebesaran itu banyak itu, terus baju juga kadang-kadang kan. Jadi sekarang kalau pakaian untuk Gala memang banyak stok sekarang. Soalnya bukanlah dari keluarga saya, juga orang lain ada juga yang mengasih, datang ke sini ada baju buat Gala. Cuman kadang-kadang ukurnya kegedean, sepatu kegedean, sandal kegedean sih. Ya tapi saya sih berterima kasih sekali aja adanya perhatian dari orang-orang yang di luar ya, yang mungkin mendengar lewat lewat berita-berita atau menonton YouTube segala macam, kemudian mereka simpatik. Saya itu berterima kasih sekali kepada mereka. Semoga semua niat baik dan apa yang diberikan terhadap cucu saya itu ya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Gimana sekarang perubahan dan perkembangan Gala sendiri sekarang gimana Pak? Ya sejauh ini perkembangan Gala sesuai dengan pengalaman saya yang sudah punya anak dulu 4 dan sudah mendidik dulu anak 4, rasanya perkembangannya bagus dan baik dan cukup memuaskan lah bagi saya ya, untuk seumuran yang kadang baru 22 bulan ya, tetapi kemampuannya menurut saya sih
Itu pikiran saya ya, melebihi perasaan saya, dan saya merasa gembira ya atas perkembangannya, mudah-mudahan anak ini dapatlah menjadi anak yang selalu nanti mendoakan kedua orang tuanya, dan juga anak berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan negara ini. Itu harapan saya sih ya, semoga dia anak yang soleh juga. Gala sendiri sekarang masih takut ini Pak, takut keramaian, ketemu orang-orang baru gitu nggak sih Pak? Memang ada sih, tapi keramaian sih nggak begitu takut dia. Dia yang takutnya kalau ada suara-suara yang agak keras, ada umpamanya kaget, memang dia agak trauma di situ. Itu memang menjadi pertanyaan bagi saya sekarang sih. Tapi kalau dia melihat ada sumber suara sih nggak ada masalah. Nah kalau dia nggak melihat sumber suara, memang dia kaget, dia selalu lari ke omanya atau ke opanya. Dari mana sumber suara. Tapi kalau dia tahu umpamanya dari motor, dari mobil, atau dari orang yang ngetok, dia lihat, dia nggak takut sih. Traumanya itu maksudnya gimana Pak? Ya traumanya itu mungkin karena dia mau tidak mau, tentu ya mungkin juga pengaruh anak kecil lah ya, tentu takut dengan suara-suara keras ya, dari mana asalnya. Masih dalam batas-batas wajar saya rasa sih. Karena anak kecil kalau ada terdengar suara gede, suara seram, tentu dia pasti cari mamanya kan, omanya kan, sama opanya sih. Nggak ada masalah sih sejauh ini. Gimana sih Pak cara ngambil hatinya si Gala gitu kan, misalnya kayak si Tori kan ini orang baru tapi udah deket banget sama si Gala gitu, rasanya apa tuh? Ya kalau untuk itu memang sudah bawaan dari orang masing-masing. Kenapa ya? Si Tori memang dia mungkin udah biasa sama adik-adiknya gitu. Sehingga dengan si Gala ini dia nggak begitu mencari-cari banget sela-sela dan solusi mengambil-ngambil hati banget. Dia begitu ketemu dengan Gala ketemu dengan dia, ya si Gala langsung tertarik dengan dia, langsung tertarik. Nah kalau dengan orang-orang lain saya lihat ya malah nggak mau, malah takut. Jadi mungkin story ini biasa kali dengan anak kecil ya, sikapnya itu ya, sehingga malah kadang-kadang kalau udah Tori dia lupa kepada yang lain. Itulah suatu juga bagi saya, sesuatu yang menarik juga bagi saya, sesuatu yang saya juga bertanya-tanya kok nempel banget di sama Tori kan gitu ya. Sudah ngelarang pulang gitu. Iya. Kadang kalau si Tori kesini, kalau dia mau pulang, dia malah nangis kalau si Tori pulang. Kaget juga saya kan ada apa kan. Ini kan Gala gampang deket sama anak-anak kecil yang misal cewek gitu kan, sifatkan dengan suka pelukan gitu. Yeah. Kan kalau sama yang anak kecil cowok kenapa dia agak takut gitu sih? Karena kenapa? Mungkin dia sama anak kecil takut salah. Sama saya kayak opanya aja sekarang sih memegang anak kecil aja sudah ngeri deh. Kenapa? Takut salah pegangnya, jatuh atau bagaimana. Jadi mungkin seperti itu juga dia. Jadi dengan anak kecil takut bagaimana cara megangnya, dipegang tangan, takut salah, takut. Jadi sepertinya dia ya itu takut nanti ya itu anak kecil ini salah bagi dia, kejatuhan dia lah atau apa. Tentu mungkin ada perasaan itu kali ya. Kenapa? Karena yang besar-besar ya di atas umur dia, umpamanya orang itu 3 tahun atau 2 tahun, dia suka banget. Malah dia suka dan dia sangat cepat sekali akrabnya dengan orang-orang tersebut. Kan dia suka kadang kalau suka meluk gitu kan. Iya. Ya mungkin suka meluk itu mungkin karena kami apalagi si mbak-mbaknya, omanya juga dulu sama anak saya si Puji sama si mamanya dulu. Itu kan anak ini kan memang sering dipeluk. Bahkan sampai sekarang pun sering peluk. Jadi dia waktu itu merasakan ya pelukan itu, pelukan omanya, pelukan mbaknya, pelukan semuanya. Jadi sehingga dia udah terbiasa. Kadang-kadang omanya juga bilang peluk oma. Jadi karena biasa kan peluk oma. Jadi dia peluk omanya. Jadi kita suruh meluk yang lain itu dia mau juga kan gitu kan. Jadi itu hal-hal yang positif aja. Enggak ada masalah. Mintanya Pak sedikit tentang bandingnya Pak Dodi, itu gimana Pak tanggapannya? Pertanyaan kamu banyak banget sih, saya capek nih, belum ngantuk saya nih. Yang tentang banding aja Pak. Sejak semalam saya bangun berapa jam, 4:30 tadi karyawan saya belum masuk, saya ke toko. Walaupun duduk aja ya capek juga saya duduk. Kenapa? Karena kebetulan tamu saya banyak juga saya.
Ya oke lah, apa? banding Pak Dodi itu hak wali. Ya kalau bicara masalah banding Pak Dodi, ya apanya yang mau kamu tanyakan ya? Tanggapannya Bapak gimana? Kan dia kemarin bilang udah legowo, udah gini, tapi tiba-tiba banding gitu. Itulah saya yang susahnya saya menjawabnya. Sebelum keputusan lain jawabannya, lain omongannya, setelah keputusan lain lagi omongannya. Jadi kembali lagi mengambil omongan orang, saya pagi tempe, sore apa? Kedele. Atau kedele pagi, tempe sore. Nah, itulah. Jadi saya bukan sekali seperti itu. Sudah 2 kali dan 3 kali saya seperti itu. Makanya saya sekarang bingung sih saya menanggapnya. Dulu juga begitu. Saya serahkan ke Bapak Hak Wali. Tanda tangan sudah di pengadilan, ditanda tangan ya lah jadi. Tapi begitu dia dapat apa yang dia mau dari saya, nah itu dibatalin. Apa yang dia mau? Saya tantangani surat untuk pencairan polis asuransi. Nah, yang 500 juta, 530. Nah, yang di sana dia batalin. Nah, kan kaget kan? Nah, tambah lagi jumlah asuransi aja saya tanya. Lain jawabannya tidak sesuai dengan itu. Jadi saya memang sudah biasa kayaknya dibohong-bohong apa ya, hari ini lain besok lain lagi, jadi enggak apa ya, bingung saya bagaimana menanggapnya. Berarti emang kayak sudah mengira gitu Pak, bakal kayak gitu. Ya saya udah mengira, saya memang udah mengira saya, tapi bagi saya walaupun saya mengira ya, tapi bagi kita seorang bapak, seorang lelaki, ya kata-kata itu tidak boleh kita pungkirin. Apa yang telah terucap itu, ya kita bertanggung jawab dong. Kita harus bertanggung jawab dengan ucapan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Kita selaku orang yang masyarakat yang hidup bersosial, ya masyarakat yang saling ketergantungan, itu kita harus konsisten apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Jangan kita mencele-mencele dong. Hari ini begini, besok begitu. Nah, itu enggak konsisten kita. Jadi kadang-kadang saya, kamu tanya mau jawab apa saya? Gitu ya. Jadi ya udah, saya jawab apa adanya aja ya, seperti apa yang saya rasakan, seperti apa yang saya lihat, seperti apa yang saya dengar. Ya, itulah yang saya jawab, itu yang saya rasakan. Ada kabar juga di internet yang bilang kalau Pak Dodi bilang sidang kemarin ada kesalahan makanya dia mau banding gitu. Nah, itu lagi kan. Itu lagi kan. Sampai-sampainya kita bisa menyalahkan pihak pengadilan. 4 orang hakim yang bersidang telah menghadirkan fakta, saksi fakta, dengan menghadirkan saksi ahli, lawyer yang selalu beradu argumen, memakan waktu 4-5 bulan, 5 bulan lebih. Sekarang keluar keputusan. Orang yang mengeluarkan keputusan itu hakim itu, yang disumpah, ya, disumpah. Maka masa kita bisa-bisanya mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam keputusan, ada kelalaian? Bagi saya, ya ini saya dengar dari pihak sana ya, dari pihak orang luar ya. Saya dengar ya, ada penyampaian begitu, saya baca. Itu bagi saya sih kurang tepat. Kita selaku masyarakat, ini bagi saya selaku masyarakat, selaku hidup bernegara, ya hukum harus kita hormatilah. Kalau kita tidak menghormati hukum, ya mau jadi apa negara ini? Mau kita bubarkan negara ini? Jadi kita tuh harus berada di bawah payung hukum. Nah itu keputusan hukum, ya itulah. Kalau kita mau banding, ya bandinglah. Jangan kita menyalahkan. Ini enggak sesuai dengan sesuatu keputusan itu, dengan kehendak kita, dengan selera kita. Tukar tuh ketuanya, tukar itu komandannya. Jangan begitu. Orang koreksi diri kita. Kamu kan begitu. Koreksinya balik ke diri kita. Nah, kalau memang ada peluang, ya oke, sodorkan. Kalau ada barang-barang yang harus kita jadikan sebagai bukti, ya oke, sodorkan. Jangan kita orang kita salahkan. Kita hormati orang itu. Kita hormati orang itu sudah bekerja. Itu bagi saya sih. Orang itu sudah bekerja ya, sudah makan waktu ya. Itu bagi saya sih kurang tepat ya. Bagi saya kurang tepat. Itu sih kalau kamu minta komentar saya, itu tanggapan saya ya. Itu tanggapan saya. Pak Haji kan tadi minta Pak Dodi introspeksi ngoreksi diri itu maksudnya gimana Pak? Introspeksi diri Pak Dodi itu maksudnya tadi gimana?
Ya bagi saya sih siapa saja, bukan Pak Dodi aja. Kalau umpama kita mengeluarkan itu kan harus kita sebelum kita menyalahkan pihak lain, belum kita menyalahkan suatu keputusan, tentu kita harus diri kita dulu. Apalagi kita menyampaikan sesuatu hal lah tentang ya membuat suatu apa ya sesuatu statement ya pendapat. ya menyampaikan sesuatu yang mempunyai implementasi terhadap terhadap suatu tindakan atau suatu perbuatan ya, ataupun kita menilai sesuatu baik orang ataupun keluarga orang ataupun usaha orang atau kehidupan orang, bagi saya ya koreksi diri dulu. Jadi maksud kita sebelum kita mengoreksi orang, koreksi dulu diri kita. Udah benar enggak? Ini terlepas daripada soal keputusan soal lain pun juga begitu. Kita koreksi diri kita. Udah benar enggak kita dari orang itu? Kalau kita tidak benar dari orang itu, jangan sekali-kali kita menjatuhkan orang. Jangan kita sekali merendahkan orang. Kenapa? Karena diri kita kadang-kadang belum tentu juga benar. Kita amburadul, kita kacau balau. Tapi orang yang benar kita obok-obok. Apa mau kita? Iya kan? Ngapain kita obok-obok orang? Orang sudah benar, sudah betul. Terus selama ini orang berjalan sebagaimana mestinya. Pandai-pandainya kita mengobok-obok, mengatakan begini, mengatakan begitu. Lihatlah dulu, koreksi dulu. Kalau dalam agama Islam, tabayun namanya. Ditanyakan dulu, dilihat dulu ke sana. Coba dilihat di mufakat aja. Wartawan kamu tanya ke sini kan kebenarannya. Itu baru gentleman menurut saya. Keluar di balik sana. Ntar dihadapi orang takut. Gitu kan? Kalau saya kamu ajak bicara, kamu datang ke sini nanti saya sebenarnya udah capek. Tapi kamu datang juga. Terakhir nih Pak, kemarin kan momen lebaran ya, ada lebaran silaturahmi nggak sama Pak Dodi gitu? Ya enggak lah. Kok silaturahmi saya sama dia? Kamu enggak dengar berita ya? Anak saya dibilangin, cucu saya dibilangin bukan anak bapak, bukan anak saya bapak. Kan bagaimana perasaan kamu? Kalau pak kamu digituin marah nggak kamu? Parah dong. Diminta suruh minta tes DNA. Gimana menurut kamu? Kemudian menantu saya dipasang pojok sama orang lain. Gimana menurut kamu? Mengatakan aja bahwa meragukan saja dia bahwa anak saya bukanlah bapak dari Galaskai. Itu bagi saya udah kena. Itu perasaan saya gimana? Kalau kamu begitu mungkin kamu ambil apa? Mungkin kamu begini kali mau apa? Mungkin kamu begitu. Tapi saya masih sabar kan gitu kan. Tadi saya ngomong di sana di pasar. Wartawan juga nanya tadi, mau nggak kamu dibilangin bahwa kamu bukan bapak kamu itu? Bilang saya, gua marah saya katanya. Nah itulah memang saya. Jadi saya selaku bapak dari almarhum Febri Andriansah dibilang bahwa segala bukanlah Febri bapaknya, itu bagi saya sih sangat pedih, itu sangat pedih. Karena saya tahu semuanya, saya tahu saya paham, dan saking karena tahu itulah dan karena paham itulah sejak dari awal, makanya saya membantu mereka, makanya saya mengangkat mereka di mana kesusahan kesulitannya, saya tidak tanggung-tanggung. Artinya walaupun ujung-ujungnya akan diganti ya, saya memberikan suatu support, bantuan itu enggak tanggung-tanggung nilainya dengan kapasitas ukuran saya. Mungkin bagi orang yang duitnya banyak mungkin tidak masalah, tapi bagi kapasitas saya dengan ukuran saya seperti ini, memberikan sebanyak sekian kepada anak, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, bahkan setiap saat, setiap kegiatannya. Kalau dia sudah istilahnya sudah merengek, mohon bantu dulu, saya bantu ya. Jangankan itu, saya punya mobil, dia tidak ada mobil, pakai dulu, pakai. Itu bukan pakai sekali 2 kali, sekian bulan tidak ada mas. Kalau dia belum juga punya mobil, ya udah pakai aja. Begitu saya. Jadi saya terhadap anak itu, kalau ada orang menilai yang kurang tepat, itu salah, koreksi. Bagi saya antara saya dengan anak itu tidak ada batasnya. Hak saya, milik saya adalah milik anak. Ya, saya mengutamakan saya untuk anak daripada untuk diri saya. Kalau dia ingin tahu orang lain,
Makanya alhamdulillah anak saya empat-empatnya, ya walaupun kehidupan saya banting tulang dari pagi sampai sore. Nih lihat nih capeknya saya nih begini. Tapi anak saya, uang kuliah anak saya bayar. Jangan salah-salah, almarhum Febri dengan kemampuan saya di BINUS kuliahnya loh. Kan lumayan dari fakultas BINUS. Ya. Jadi saya nggak main-main saya. Malahan kalau umurnya panjang, kalau dia nggak nikah, mau saya sekolahkan keluar sebenarnya. Dulu. Jadi saya kalau untuk anak itu nggak ada, saya pernah berhitung segala macam. Jadi banyaknya komentar-komentar orang yang kadang-kadang saya baca kurang tepat. Saya hanya berharap satu. Cobalah dulu direnungkan, dipikirkan, didalami dulu. Kemudian kalau perlulah bertanyalah. Kalau mau bertanya ke saya, kurang puas, datang ke tempat saya di toko Tanah Abang. Saya di ruko, kamu tahu kan? Saya standby di situ. Standby saya di situ. Alhamdulillah usaha saya. Mau bertukar pikiran dari pagi sampai sore saya layan. Sehari ini ada 3 orang yang bertukar pikiran sama saya dari pagi sampai sore. Saya layani. Tapi kebetulan yang bertukar pikiran itu orang kampung saya, kebetulan ada yang ke Jakarta. Dia ngobrol, tanya semuanya, ya saya jawab. Begitu saya. Saya orang terbuka kok. Berarti dari pas lebaran juga Pak Dodinya ini Pak nggak coba ngechat ngubungin Bapak itu. Hah? Buat silaturahmi Pak Dodi ngubungin Bapak itu misalnya. Enggak lah. Ya, kan saya bilang tadi gimana caranya menghubungin itu kan. Ya kalau saya sudah menyakiti hati kamu, saya nggak berani hubung kamu. Kamu kan punya perasaan. Hati kamu sudah tersakiti oleh saya. Kemudian saya telepon kamu. Ya, muka badak dong saya kepada kamu. Minta maaf gitu. Ya kalau minta maaf tentu harus ada, bukan ujuk-ujuk nelpon minta maaf saja langsung, bukan begitu caranya. Ada satu caranya. Pokoknya kita ya bertemu umpamanya di tempat lain, di mana tuh gimana caranya? Bukan ujuk-ujuk seperti itu aja menurut saya sih. Nah, dan di persoalan itu ada juga yang nggak bisa. Apakah bisa diselesaikan dengan hanya berpelukan dengan bersalam aja semuanya? Itu melihat jawabannya, melihat penjelasannya. Jadi tidak bisa serta-merta. Ini panjang lagi persoalannya kan, serta-merta semuanya udahlah, udah disampaikan, diterangkan, kemudian bermaaf. Dilihat dulu apakah persoalan itu tidak begitu menyentuh. Artinya hanya persoalan tipis-tipis, ya sudah kita maafkan aja. Atau ada alasan yang, kalau ada alasan tepat, ya bagi saya sih ya pasti akan saya maafkan. Tapi kalau tidak ada alasan tepat, ya kurang tepat ini. Gimana sih ceritanya? Tolonglah luruskan. Paling itu saya. Nah diluruskan, berarti udah selesai bagi saya itu. Kalau memang sudah diluruskan. Kemarin kan keluar ada berita ini gimana tuh ceritanya? Ya ini. Nah kalau memang begitu, tolonglah diluruskan berita. Udah selesai lah urusannya. Ini kita. Ini anak kita berdua, cucu kita berdua. Saya nggak susah-susah banget sih. Ngapain gitu susah banget. Sampai nyebut ini, nyebut itu segala macam. Wah, kadang-kadang terganggu ketenangan dan kedamaian anak sama menantu di dalam kubur. Janganlah. Boleh itu. Kasihan mereka.